Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materinya tentang graf ya. Apa itu graf? Graf G merupakan himpunan dari titik atau V dan sisi atau E. Ya, contohnya. Nah, berikut adalah contoh penerapan graf dalam kehidupan nyata. Jadi ini adalah gambar jaringan jalan raya di Provinsi Jawa Tengah. Jadi yang titik-titiknya ini tadi atau V atau vertexnya berupa kota. Sedangkan ini garis atau jalur atau sisi atau E-nya ya, ini merupakan jalan raya. Jadi yang menghubungkan antara kota yang satu dengan yang lainnya. Jadi kayak dari Pekalongan ke Wonosobo ini nggak ada garisnya langsung, berarti nggak ada jalan raya yang langsung menghubungkan antara kota Wonosobo dengan Pekalongan. Yang ada itu melewati Temanggung atau melewati Purbalingga. Berikut ada 5 terminologi graf ya. Nah, ini ada yang disebut dengan ketetanggaan atau adjacent. Ketetanggaan ini apabila dua buah titik dikatakan bertetangga kalau keduanya terhubung langsung. Kayak graf 1 dengan 2. Ini namanya titik 1 bertetangga dengan titik 2 dan 3. Kenapa? Karena dia terhubung langsung. Ya, 1 ini langsung terhubung ke 2, langsung terhubung ke 3. Tetapi 1 ini dia tidak bertetangga dengan titik 4. Kenapa? Nggak ada garis langsung yang menghubungkan 1 dengan 4. Kalau bersisian, ya, itu jalurnya yang dilihat. Ya, kita lihat ini graf 1. Jalurnya ya, bersisian. Jadi kalau ini sisi 23 berarti jalur yang ini ya. Nih, sisi 23 jalur 23 ya. Istilahnya itu bersisian dengan titik 2 dan titik 3. Kenapa? Karena jalur 23 atau sisi 23 ini menempel pada titik 2 dan titik 3. Contoh lainnya lagi, nih, sisi 24. Ya, sisi 24 berarti sisi yang ini ya. Nah, ini istilahnya sisi 24 ini bersisian dengan titik 2 dan bersisian dengan titik 4 karena dia menempel di situ. Nah, akan tetapi ini contoh yang tidak bersisian ya. Sisi 12 berarti sisi yang ini ya atau jalur yang ini. Dia tidak bersisian dengan 4. Kenapa? Ya, jalurnya di sini, titiknya di sini. Jadi jalur ini tidak menempel di titik 4 ini. Berikutnya titik terpencil. Titik terpencil ini titik yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Kita lihat contoh di graf 3. Nah, ini ada titik 5. Dia titik terpencil. Kenapa? Enggak ada sisinya yang menempel di titik-titik di graf yang ini. Ya, jadi dia sendirian di sini. Yang keempat ada istilahnya graf kosong atau null graf. Ya, null graf itu ya nggak punya jalur. Dia hanya memiliki titik. Berikut adalah derajat ya. Derajat suatu titik itu jumlah sisi yang bersisian dengan titiknya. Contoh ini tinjau graf 1 ya. Derajat dari titik 1 ini ya, itu ada 2. Ya, derajat dari titik 1 itu ada 2. Kenapa? Karena garis yang menempel atau jalur yang menempel di vertex 1 ini ada 2 ini. Nih 1, 2. Ya. Sama dengan derajat dari titik 4 ini. Sama-sama 2. Ya, kenapa? Karena garis yang menempel di titik 4 ini juga ada 2. Kalau titik 2 sama titik 3 itu sama, garis yang menempelnya ada 3, makanya derajatnya ada 3. Ini di G1. Untuk di G2, nah
Ini ada ini ya di G3. G3 maksud saya ini. Di G3 ini ada yang menarik. Kenapa? Di sini ada yang terpencil ya, titik yang terpencil ini nggak ada garisnya, berarti derajatnya kosong ya. Untuk yang 4 ini ada garisnya 1 yang menempel sini, berarti derajatnya 1. Istilahnya titik anting-anting. Nah, di G2 ini yang menarik di sini adalah D3, derajat dari titik 3. Kenapa derajat dari titik 3 itu 4, sementara di sini ada 1, 2, 3 sisi yang menempel. Kenapa dihitung 4 derajatnya? Ya, karena istilahnya yang ini loop. Ya, loop dia membentuk lingkaran. Jadi ada garis dari titik 3 kembali lagi ke titik 3. Nah, ini dihitung 2 derajatnya. Makanya derajat dari titik 3 ini ada 1, di sini yang ini 2, yang ini dihitung 2. Makanya jadi ada 4. Berikutnya adalah jumlah derajat dari suatu graf ya. Jadi ini untuk G1 ya, titiknya ada 1, 2, 3, 4. Masing-masing titik ini derajatnya 2 ya. Untuk titik 1 derajatnya 2, untuk titik 2 derajatnya 3 ya. Untuk titik 3 derajatnya juga 3, untuk titik 4 derajatnya 2. Nah, ini semua dijumlahkan. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. Atau pakai rumus juga boleh ini. Jadi dia 2E. Berarti 2 kali jumlah sisi. 2 kali 5 sama dengan 10. Sisinya ada 5. Nih 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 5 atau 10 ya. Jadi tinggal dijumlahin aja derajat dari masing-masing titiknya. Nah, itu dia. Nah, ini contoh ya. Diketahui graf dengan 5 buah titik. Ya, titik ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing titik adalah berarti titik 1 derajat 2, titik 2 derajatnya 3, titik 3 derajatnya 1, titik 4 derajatnya 1, dan titik 5 derajatnya 2. Berarti ini maksudnya titik A lah kita misalkan ya. Garis yang menempel di situ nanti ada 2. Terus titik B-nya garis yang menempel di situ ada 3. Untuk yang A ini nggak dapat kita gambarkan grafnya. Kenapa? Karena jumlah derajatnya semuanya titiknya itu ganjil. Jadi kalau dijumlahkan dia 9. Kalau ganjil nggak bisa digambar grafnya. Nah, yang B ini jumlah derajatnya genap ya. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 4 16. Jadi yang B ini bisa digambar. Jadi yang B ini ada 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk titik yang pertama itu 2 jalur, yang ini berarti ya. Titik yang kedua itu ada 3. Nah, yang ini dia. Titik yang ketiga ini ada 3. Nah, ini dia ada 3. Ada 3, 1, 2, 3, ada 3 jalur yang menempel di titik yang ketiga. Untuk titik yang keempat ada 4. 4 yang ini 1, 2, 3, 4 ya. Untuk titik yang kelima yang terakhir jalurnya juga ada 4. Nah, di sini ada loop ya. Kali 2. Berarti ini ada 1, 2, 3 dan 4. Ini gambar untuk yang B.